Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo aku udah ngeliat komen yang minta kasusnya ataupun kejadiannya Hwang Jung-min untuk dibahas. Di video ini bakal tak bahas dan kali ini konteksnya jujur nggak terlalu berat, cuman ini agak ribet dan menurutku bagaimana kamu melihat, gimana kamu tumbuh besar, orang tuamu kayak apa, budaya kamu kayak apa, itu akan melihat kejadian kali ini agak berbeda. Aku nggak memihak siapapun, tapi aku bakal menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak ini dan juga pihak lainnya. Langsung kita mulai. Ringkasan dari kejadian kali ini adalah Hwang Jung-min dengan seorang perempuan. Hwang Jung-min ini berusia 55 tahun dan merupakan seorang aktor yang terkenal. Ini udah benar-benar kelas S. Nah, sedangkan si A ini merupakan seorang perempuan berusia 40 atau 41 tahun. Jadi beda sumber, agak beda usia. Ya pokoknya usia segitu dan katanya lumayan cantik. Kata cantik ini memang sangat subjektif. Cantik di mataku bisa jadi nggak cantik buat orang lain. Tapi yang pasti penampilannya lumayan menarik. Jadi kita nggak tahu seberapa cantik atau cantik dikit kita nggak tahu. Tapi yang pasti penampilannya lumayan memikat. Cewek ini kita bilang aja sebagai seseorang yang berinisial A. Nah, si A sama Hwang Jung-min ini apa hubungannya? Si A ini sebenarnya kalau dalam bahasa positifnya itu merupakan fans beratnya Hwang Jung-min. Kalau dalam bahasa negatifnya, ya merupakan saseng fans ataupun fans fanatiknya Hwang Jung-min. Dan mereka berdua yang awalnya merupakan seorang bintang dan fans menjadi hubungan terdakwa dan korban. Nah, siapa yang terdakwa, siapa yang korban? Ya tergantung bagaimana Pol-Polo melihat kejadian kali ini. Oke, jadi langsung kita mulai. By the way, kasus kali ini aku ngambil dari 3 sumber ini. Yang pertama, akun Instagram yang dibuat sama si A ini. Yang kedua adalah berita yang dituliskan sama Dispatch. Dan yang ketiga dari channel YouTube-nya Izino yang merupakan reporter entertainment. Karena mereka semua itu agak berbeda, jadi Polo-Polo bisa ngeliat apa yang disampaikan pihak sini dan juga apa yang disampaikan sama pihak sini. Jadi biar lebih tahu apa aja yang disampaikan dari kedua pihak. Nah, sebelum aku mulai perlu tak tekankan sekali lagi, Hwang Jung-min ini seorang aktor, si A ini merupakan seorang fans, penampilannya juga lumayan menarik dan perbedaan usia mereka sekitar 14 hingga 15 tahun. Pertama-tama, bagaimana sih sebenarnya kedua orang ini kenal? Awalnya mereka berdua ini jadi kenal pada tanggal 9 Agustus tahun 2023 di sebuah acara pembukaan film A Man of Reason ataupun judul bahasa Koreanya adalah Boja. Kalau Polo search film itu, di film itu Hwang Jung-min nggak ada, terkesan Hwang Jung-min itu pergi ke acara itu untuk mendukung gitu. Nah, di tempat itu Hwang Jung-min ini jadi kenal sama si A dan nggak tahu gimana ceritanya Hwang Jung-min ini ngasih nomornya ke si A ini. Nah, ini awal mulanya Hwang Jung-min dan si A ini jadi kenal. Jadi kalau Polo lihat beritanya Dispatch yang ini, di sini mereka bilang ketemunya 3 kali. Betul, ketemunya 3 kali, tapi si A itu bilang kalau dia itu ketemu Hwang Jung-min 4 kali. Nah, yang keempat itu 1 minggu sebelum ini, yaitu tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dan 1 hari setelah itu, pada tanggal 10 Agustus 2023, mereka berdua ini akhirnya mulai SMS-an. Nah, yang ini. Nah, melalui screenshotan ini kita bisa melihat kalau si A dulu yang menghubungi Hwang Jung-min. Tapi tentunya dia tahu nomor HP-nya Hwang Jung-min. Nah, yang bagian SMS ini sebenarnya konteksnya itu tidak terlalu penting, tapi tak terjemahin inti pentingnya aja. SMS pertama yang dikirimkan oleh si A adalah, aduh, saya nggak tahu aku boleh nggak ya menghubungi kayak gini. Nah, by the way, dia itu langsung manggilnya Opa gitu. Di SMS keduanya, oh, Opa by the way, minggu depan itu loh yang si orang lain, orang pihak ketiga, itu nggak bisa ikutan. Kayaknya dia punya jadwal, jadinya dia nggak aku aja. Nah, di sini pasti Polo bertanya-tanya, hah? Nggak diajak ngapain? Acara yang dimaksud di sini adalah tanggal 16 Agustus tahun 2023. Kembali lagi di foto pertamanya Dispatch, jadi acara yang dimaksud adalah pertemuan pertama tanggal 16 Agustus ini. Jadi pada tanggal 16 Agustus, awalnya yang mau kumpul itu adalah Hwang Jung-min, cewek si A sama seseorang. Nah, karena seseorang ini ada acara lain, akhirnya yang ketemuan cuma 2 orang ini. Dan dari SMS ini terlihat kalau mulai tanggal 10 Agustus, Hwang Jung-min juga tahu yang bakal datang itu cuma si A. Alias mereka ini bakal ketemu hanya berduaan. Lanjut, setelah itu Hwang Jung-min ini ternyata kakao-tokan sama si cewek ini pada tanggal 15 Agustus tahun 2023. Alias 1 hari sebelum pertemuan. Nah, si A langsung nge-share, oke, besok kita ketemuannya di sini ya, tapi di situ parkirnya agak susah. Nah, terus Hwang Jung-min tanya, oh yaudah itu tak urusin
bosnya sendiri. Nama tokonya apa? Si A balas lagi. Oh, nama tokonya ini, ketemuannya 5:30 ya. Aku udah nyiapin 1 botol whisky. Hwang Jungmin tanya, kamu bawa mobil nggak? Nah, si A balas, oh enggak, aku rencananya naik taksi. Nah, terus Hwang Jungmin balas, oh ya udahlah, aku mau bawa mobil. Lagian kan ini date pertama kita, jadi aku mau nganter kamu. Kan aku bukan anak-anak yang brengsek gitu. Nah, Hwang Jungmin bilang kayak gitu. Setelah itu si A balas lagi, hah, enggak lah, nggak usah. Hehehe, saya mah dibuang di jalan aja bisa pulang sendiri, nggak usah khawatir saya. Ya udahlah, pokoknya ketemuan besok ya. Nah, terus Hwang Jungmin balas lagi, hehehe, ya udah ketemu besok ya. Udah nggak sabar. Dan akhirnya mereka ini ketemu berduaan di salah satu restoran Jepang yang ada di Seoul. Tentunya kita nggak bisa tahu pembicaraan apa dan apa yang benar-benar mereka lakukan berdua di tanggal 16. Tapi terkesan mereka itu cuman kayak jadi kenal dan terkesan mereka mulai sharing dan mulai agak nyambung. Dan pertemuan berikutnya itu terjadi pada tanggal 11 September tahun 2023 di Bandara Incheon. Ya, di foto kedua ini. Jadi sekitar 26 hari dari pertemuan pertama. Nah, foto ini foto di Bandara Incheon. Jadi pada tanggal 11 September, Hwang Jungmin ini lagi-lagi ketemu si A di Bandara Incheon bersama dengan manajernya. Jadi kali ini bertemu bertiga dan di situ mereka juga minum soju di salah satu restoran kayaknya yang ada di Bandara Incheon. Dan di pertemuan kedua ini Hwang Jungmin sama si A menjadi lebih kenal lagi, mereka minum soju dan ya cukup banyak pembicaraan. Dan di sini terjadilah pembicaraan yang mulai menjadi masalah antara kedua orang ini. Hwang Jungmin tiba-tiba bilang kalau dia ini mendapatkan tawaran untuk ikutan buka bisnis soju. Lalu Hwang Jungmin ini bilang ke cewek si A yang kebetulan pekerjaannya itu merupakan seorang desainer gitu, desainer kayak iklan-iklan ataupun produk-produk gitu kayaknya. Hwang Jungmin bilang, by the way aku ini loh ada tawaran untuk bisnis soju. Kamu mau nggak ini yang bikin desainnya? Kalau mau kan ya kita bisa bareng. Hwang Jungmin terkesan bilangnya ya sebatas cuman kayak mau nggak kamu tak kasih kerjaan lalu ikut serta kayak gitu. Sedangkan si A ini ngerasanya dia itu dijadikan partner dalam bisnis kali ini. Jadi agak beda. Hwang Jungmin bilang masalah soju hanya sebatas kayak ice breaking dan siapa tahu kita bisa kerja bareng. Sedangkan si A ini nganggapnya bener-bener serius dan bener ngerasa ini sebuah bisnis baru yang mau tak kerjakan sama aktor favoritku kayak gitu. Tapi ada satu hal lagi yang perlu aku jelaskan ke Polo. Kenapa mereka ini ketemunya di bandar udara Incheon? Kenapa nggak di restoran aja? Jadi gini, Hwang Jungmin itu bilang ke si A kalau tanggal 11 September dia ini ada jadwal untuk pergi ke Rumania sehingga dia itu bakal pergi ke bandara Incheon tanggal 11 September. Mendengar itu si A ini tiba-tiba bilang, loh kok pas? Aku ini lo tanggal 12 mau pergi ke Tokyo untuk nonton konser. Ya udah kita ketemuan aja di bandar udara Incheon. Sehingga mereka ini ketemuannya di situ. Cuman kalau berdasarkan reporter Izino, ini juga bisa jadi sebuah alasan yang dibuat-buat sama si A untuk ketemuan sama Hwang Jungmin. Sama kayak di tanggal 9 Agustus tahun 2023, Hwang Jungmin yang pergi ke sebuah acara yang bisa dibilang bukan acaranya dia aja, si A ini tahu kalau Hwang Jungmin bakal ke sana dan bahkan dia itu ke sana ketemu dan dapat nomor ataupun kontaknya Hwang Jungmin. Tanggal 11 September pertemuan kedua mereka ini juga bisa dibilang pertemuan yang disengaja sama si A kalau katanya Izino. Karena kayak gini, si A itu bilang ke Hwang Jungmin kalau tanggal 12 dia mau pergi ke Tokyo untuk nonton konsernya Rebirth katanya. Lalu Izino itu ngecek, bener nggak sih di tahun 2023 itu ada konser dari band ini? Dan setelah dicek ternyata betul band ini ada konser di Jepang tapi pada tanggal 7 September dan konsernya ini diadakan di Yokohama sama di Osaka. Jadi bukan di Tokyo. Jadi kalau si A bilang mau pergi ke Jepang untuk nonton konser ini nggak masuk akal karena konsernya udah selesai, udah gitu, bukan di Tokyo. Nggak cuman itu, si A ini juga bilang kalau dia mau pergi ke London untuk nonton satu acara yang bernama Muse. Nah setelah dicek betul, Muse ini memang beneran diadakan di London tapi tanggalnya itu tanggal 29 September tahun 2023. Jadi gini, ketemuannya tanggal 11. Si A bilang kalau dia itu mau pergi ke Tokyo tanggal 12 karena ada konser. Sedangkan konser yang dia maksud ini sebenarnya udah selesai di tanggal 7. Lalu si A ini juga bilang kalau dia mau pergi ke London untuk nonton satu acara, tapi acaranya itu tanggal 29. Lah terus kamu ke Jepang ngapain? Habis itu ke London, masuk kamu ke London 2 minggu nungguin konser? Aneh juga ya tuh. Udah gitu, tanggal 16-nya, di tanggal 16-nya ini, si A ini bilang ke Hwang Jungmin kalau dia itu udah mempersiapkan meeting antara Hwang Jungmin sama kayak pengacara yang tahu tentang izin-izin pendaftaran produk minuman. Sehingga terkesan si A ini bilang kalau dia ini mau pergi ke Jepang ataupun ke London hanya untuk bertemu sama Hwang Jungmin. Kenapa aku nyampaikan ini? Aku mau menekankan kalau si A ini benar-benar fans beratnya Hwang Jungmin. Makanya sampai segininya gitu. Kalau dilihat timelinenya, setelah itu di
di akhir tahun 2023, si A ini ngirimkan satu surat yang dia dapat dari dokter yang bilang kalau dia ini terkena depresi ke Hwang Jong-min. Cuman yang menjadi pertanyaan kayak gini, lah terus mulai tanggal 11 September sampai tanggal 14 Maret selama setengah tahun mereka ini lo nggak ketemuan. Terus kok bisa jadi masalah? Kenapa? Nah ini yang menjadi pertanyaan ya toh. Jadi seperti yang aku bilang tadi, di pertemuan keduanya ini Hwang Jong-min kan bilang masalah bisnis soju ya toh. Nah Hwang Jong-min ini bilang sebagai kayak satu ajakan yang ringan. Sedangkan si A ini benar-benar nerima ini sebagai satu tawaran bisnis yang berat. Nah dari situ dia itu katanya benar-benar kayak nyari tahu tentang bisnis ini, bikin desain dan lain-lain. Dan nantinya Hwang Jong-min itu bilang, oh by the way bisnis sojunya batal. Nah sehingga si A ini ngerasa kalau dirinya itu benar-benar dieksploitasi. Ini aku nggak tahu bagaimana Pol-Pol ngelihatnya. Cuman beda orang beda pendapat. Hwang Jong-min yo bilangnya ya sebatas cuman ajakan. Dan nantinya Hwang Jong-min pun sebenarnya rela untuk membayar biaya kalau misalnya diminta gitu. Tapi si A itu terus-menerus menggunakan ini sebagai senjata untuk bilang, kamu loh udah ngajak aku bisnis, aku udah nyiapin meeting, kamu nggak datang, aku udah nyari tahu kamu nggak datang, kamu ini gimana ngeksploitasi aku ya, aku udah menginvestasikan waktu dan usahaku, ternyata kamu anggap ringan. Nah ini awal mulanya si A sama Hwang Jong-min ini mulai agak bentrok, sehingga di akhir tahun si A ini juga ngirimkan hasil diagnosa dari dokter yang bilang kalau dirinya terkena depresi. Setelah itu kasusnya itu berlanjut di tahun 2024, lumayan jauh. Lebih tepatnya pada tanggal 9 Februari tahun 2024, Hwang Jong-min memutuskan untuk ganti nomor. Dan si A yang menjadi sangat marah setelah tahu kalau Hwang Jong-min ini nggak bisa dihubungi, udah gitu KakaoTalk-nya juga diblok sama Hwang Jong-min, si A ini jadi marah. Sehingga pada tanggal 10 Februari, si A ini menghubungi anaknya Hwang Jong-min dan bilang kayak gini, kepada titik, maaf saya menghubungi Anda dengan pesan yang seperti ini. Tapi ini satu-satunya cara untuk saya bisa menghubungi papa kamu. Papa kamu melakukan suatu hal yang sangat salah dan bikin saya pingin bunuh diri. Dan kalau papa kamu nggak pingin rame di berita, please suruh papa kamu unblock aku dan hubungi aku. Oke, itu. Nah, ini pesan yang dikirimkan si A kepada anaknya Hwang Jong-min. Nah, Hwang Jong-min yang tahu kalau anaknya dihubungi, akhirnya unblock si A dan mereka mulai bicara lagi. Dan pada tanggal 10 Februari, si A ini benar-benar ngechat banyak banget ke Hwang Jong-min mulai pukul 11.05 pagi hari hingga pukul 9 lewat 4 menit. Dan karena pembicaraannya ini mulai menjadi agak intens, akhirnya Hwang Jong-min ngajak ketemuan si A pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Yap, betul. Pertemuan ketiga yang ditunjukkan sama Dispatch. Pertemuan terakhir. Di pertemuan tanggal 14 Maret ini, Hwang Jong-min itu memohon-mohon kepada si A agar tidak lagi menghubungi keluarganya. Dan di situ Hwang Jong-min ini mulai ngerasa kalau ini orang merupakan seseorang yang bahaya dan mulai menjauhkan dirinya dari si A. Setelah itu yang menjadi masalah, dari tanggal 14 Maret hingga akhir tahun 2024 itu bisa dibilang hubungan antara si A sama Hwang Jong-min ini menjadi mulai tidak nyaman. Si A terus-menerus kayak memberi pressure kepada Hwang Jong-min. Hwang Jong-min juga nggak tahu harus gimana karena dikit-dikit si A bilang, kamu mau aku bunuh diri, kamu pengennya aku mati ya, kamu kayak gitu ya, kamu kok jahat sama aku. Jadi bisa dibilang Hwang Jong-min itu tidak sepenuhnya menghindari si A, tapi juga bisa dibilang Hwang Jong-min juga menghindari si A bersamaan. Jadi kayak mulai nggak nyaman, tapi kalau terlalu dijauhi takutnya keluarganya diteror. Jadi kayak ya kayak responnya itu jadi kayak apa ya, kayak agak pasif gitu loh. Dan setelah itu bisa dibilang tidak ada lagi data yang bisa ditunjukkan apa yang terjadi di hubungan dua orang ini. Cuman kalau berdasarkan yang di-share sama si A, tanggal 11 Oktober tahun 2024, Hwang Jong-min itu kayak memberi respon tentang cerita fiksi yang dituliskan sama si A. Udah gitu pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 ada juga rekaman pembicaraan antara Hwang Jong-min sama si A. Konteksnya ini tidak terlalu penting, cuman ini yang perlu kita catat. Terkesan yang menelepon itu Hwang Jong-min. Jadi bukan si A yang telepon Hwang Jong-min, tapi Hwang Jong-min yang telepon si A. Lalu bilang, loh kamu kok hangat banget sih nyapanya. Kamu lo waktu bilang, nih opa itu lo nyaman banget. Tapi kalau misalnya kita hubung-hubungan lewat SMS kato kok kayaknya kamu itu bener mojokkan aku, bikin aku nggak nyaman. Kan enak kalau kita ngomongnya kayak gini, kamu bisa ngangkat telepon dengan hangat. Nah ada rekaman pembicaraan kayak gini, tapi rekamannya pun agak dipotong-potong. 너무 밝게 네 오빠 이렇게 이쁜 네 오빠 뭐 이랬는데 와 이렇게 이쁘게 네 오빠 막 이러는데
와, 야, 근데 그 전에 Sehingga kalau berdasarkan reporter Ichino, kemungkinan besar rekaman suaranya ini diedit sama si A sehingga terkesan Hwang Jung-min ini merupakan seseorang yang jahat gitu. Dan data berikut yang bisa kita lihat adalah rekaman suara pada tanggal 13 November tahun 2024. Kalau berdasarkan Hwang Jung-min itu udah benar-benar mabuk sehingga teleponan ataupun pembicaraan pada tanggal 13 November ini tidak bisa diingat sama Hwang Jung-min. Tapi di rekaman tanggal 13 November ini Hwang Jung-min itu ada bilang, "Iya, aku juga pengen meluk kamu." Nah, ada kata-kata kayak gini. Cuman kalau berdasarkan reporter Ichino, ini pun terkesan rekaman suaranya itu diedit sehingga terkesan Hwang Jung-min yang jahat gitu. Jadi bisa aja si A yang bilang, "Loh, aku lo pengen meluk kamu. Kamu nggak pengen meluk aku tak?" "Oh iya, aku juga pengen meluk kamu." Kan bisa jadi pembicaraannya kayak gini atau sehingga karena pembicaraannya itu tidak utuh, sedikit susah untuk dinilai kalau Hwang Jung-min yang goda atau gimana. Hanya saja ada kata-kata yang disampaikan sama Hwang Jung-min yang kurang tepat. Cuman yang menjadi masalah adalah di keesokan harinya Hwang Jung-min bilang kalau dia itu nggak inget apa yang dia bilang. Hwang Jung-min juga bilang kayak gini, "Aku nggak inget sih aku bilang apa, tapi kalau misalnya aku ada bilang aku pengen meluk kamu, mungkin itu dari isi hatiku." Yo, Hwang Jung-min juga ada bilang kayak gini. Sehingga kalau kita lihat dari hubungan antara si A sama Hwang Jung-min ini, memang betul Hwang Jung-min ini melaporkan si A sebagai seorang stalker, tapi di satu sisi Hwang Jung-min ini juga terkesan kayak ngasih sedikit harapan-harapan dan kehangatan-kehangatan yang sedikit bisa dibilang berlebihan kepada satu fansnya yang begitu suka sama dirinya. Jadi kan tergantung, ada orang bilangnya dia ramah, ada orang yang bilang kalau dia ini ngasih harapan. Jadi ini tergantung bagaimana kamu lihatnya. Apakah seorang laki-laki yang udah nikah dan juga punya anak boleh bilang kayak gitu? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak pantas, ada yang bilang oh ya tentunya nggak boleh. Masalahnya itu agak kayak gitu. Cuman kenapa ini cewek bisa dibilang sebagai seorang stalker melebihi si A ini tahu jadwal-jadwalnya Hwang Jung-min? Si A ini pernah pergi ke konser anaknya Hwang Jung-min. Nah, yang ini si A ngepost kalau dirinya pernah pergi ke penampilan anaknya Hwang Jung-min dan ini tiketnya. Nah, kalau berdasarkan Ichino, si A ini gimana sih bisa pergi ke konser ini? Jadi si A setelah follow akun Instagramnya Hwang Jung-min, dia itu benar-benar ngeliat aktivitas akun Instagramnya Hwang Jung-min. Tentunya kita nggak tahu apakah si A ini ngecek satu demi satu followernya Hwang Jung-min ataupun ngikutin aktivitasnya ataupun gimana, kita nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan si A ini kebetulan nggak sengaja nemu satu akun yang dikasih komen ataupun dikasih reaksi sama Hwang Jung-min yang kebetulan merupakan akun anaknya Hwang Jung-min. Tapi kalau berdasarkan reporter Ichino, mana mungkin itu bisa kebetulan. Yang lebih masuk akal, kamu itu ngecek satu demi satu sampai nemu akun Instagram anaknya Hwang Jung-min. Nah, masalahnya gini, setelah si A nemu akun Instagram anaknya Hwang Jung-min, dia itu nggak tahu follow atau gimana, tapi cewek ini ngeliat apa aja yang diposting sama akun Instagram anaknya Hwang Jung-min. Kebetulan anaknya Hwang Jung-min ini pernah ngupload di story kayaknya, bilang kalau dia ini lagi nyari kostum untuk penampilannya yang ini. Nah, si A yang waktu itu udah follow akun Instagram anaknya Hwang Jung-min ini langsung memberi DM dan bilang, "Oh, ini loh bisa nyari kostumnya di sini." Dan semua ini terjadi sekitar di akhir tahun 2023. Jadi di bulan Agustus si A ini jadi kenal sama Hwang Jung-min. Setelah itu dia nyari akun Instagram anaknya Hwang Jung-min dan setelah itu dia mulai menghubungi anaknya Hwang Jung-min lewat akun Instagramnya. Tapi anaknya ini nggak tahu kalau si A ini merupakan cewek yang juga kenal papanya. Jadi papanya pun nggak tahu kalau si A ini ngikutin akun Instagram anaknya. Setelah memberi DM tempat peminjaman kostum, si A ini juga ngelihat jadwal penampilannya. Setelah tahu tanggal dan jam penampilan anaknya Hwang Jung-min, si A ini juga langsung beli tiketnya. Bukan beli ya, kayak pesen tiket penampilannya dan setelah itu si A juga pergi nonton diam-diam. Jadi si A itu pergi nonton, nggak menunjukkan mukanya ke anaknya Hwang Jung-min, tapi diam-diam tahu anaknya Hwang Jung-min itu siapa, sekolah di mana, dan akun Instagramnya apa. Dan ini yang membuat dia bisa kontak anaknya Hwang Jung-min di tanggal 10 Februari tahun 2024. Dan ini berlanjut lagi hingga di tahun 2025. Dan kejadian berikutnya itu terjadi pada tanggal 2 Januari tahun 2025. Kucing peliharaannya si A itu kayaknya sakit, lalu karena saking sakitnya di Anlaksa alias di
dibuat meninggal gitu. Dan setelah itu si A yang lagi bersedih ini ditelepon sama Hwang Jung-min. Di teleponnya itu Hwang Jung-min itu berusaha kayak bilang kayak yaudah kamu jangan terlalu sedih, ya udahlah cepet dilupakan aja. Hwang Jung-min mungkin kesannya pengen mau bilang kayak gitu, atau dia itu memang nggak peduli sama hewan. Kita nggak tahu inisiatifnya apa. Tapi Hwang Jung-min itu ada bilang kayak gini di bagian telepon itu. Hwang Jung-min bilang ya udahlah cepet dilupain aja. Nah kesannya kayak gitu. Lebih tepatnya denjang bala. Nah denjang itu sebenarnya saus di Korea. Cuman kalau di Korea ini sebuah ekspresi penyampaian yang sangat Korea banget. Jadi kayak ya udahlah cepet lupain aja. Ya pokoknya kayak gitu. Kalau dijelaskan jadi terlalu ribet ini. Nah Hwang Jung bilang ya udahlah cepet lupain aja lah. Itu cuman hewan. Nah kesannya agak kayak gitu. Dan si A ini ngerasa kalau Hwang Jung-min itu tidak tidak mengempati perasaan sedihnya dan bahkan kayak meringankan kematian hewan peliharaannya gitu. Dan dari situ mereka benar-benar mulai berantem. Dan ini berlanjut lagi pada tanggal 4, 5, 13, dan 14 bulan Mei. Si A mulai menghubungi Hwang Jung-min berlebihan lagi, ngirimkan kayak pesan berulang kali. Di situ dia juga ngirimkan foto kucingnya yang mati dan juga foto bekas darahnya gitu. Nah ini dia foto-foto kayak gini. Tapi foto kucing mati yang dimaksud di sini itu bukan foto kucing yang kejam gitu, enggak. Foto kucing yang kayak terkesan kayak tiduran karena dialak saya tuh. Jadi bukan yang kayak dipotong gitu, enggak. Ya bener kucing yang kelihatannya kayak tidur gitu. Nah foto itu sama beberapa foto kayak tisu yang terkesan kayak ngelap darah. Jadi kayak si A itu terus-menerus ngancam Hwang Jung-min, ini loh aku berusaha diri. Nah, sehingga Hwang Jung-min ini akhirnya melaporkan si A ke polisi sebagai seorang stalker menggunakan data-data yang ada. Sedangkan si A itu bilang ke media kalau dirinya ini selama ini di PHP, waktu ada tawaran bisnis aku disuruh kerja tapi nggak dibayar. Pokoknya ini mulai merembet dan di bulan Mei tahun 2025 karena Hwang Jung-min itu tahu kalau si A ini begitu sering menyampaikan masalah bisnis soju, Hwang Jung-min juga bilang kalau kamu mau minta ganti rugi ini loh tak bayar nggak apa-apa. Kamu mau uang tak? Apakah itu yang kamu minta? Nggak apa-apa kalau itu yang mau aku kasih. Nah cuman mereka ini tidak bisa bertemu di satu titik sehingga kejadian kali ini tuh dilihatnya agak berbeda-beda. Setiap orang itu ngelihatnya berbeda-beda. Ada orang yang bilang Hwang Jung-min itu terlalu ramah kepada fans perempuan yang muda. Ada juga orang-orang yang bilang Hwang Jung-min ini kayaknya suka sama si cewek cantik ini makanya kayak di PHP dikit dan mungkin dia juga pingin nyari pacar. Ada juga yang bilang kalau si A ini benar-benar stalker. Nah karena Hwang Jung-min takut akhirnya Hwang Jung-min ini keseret-seret sama si A. Ada juga yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang kalau dari awal si A ini sebenarnya merupakan fans baik, tapi karena Hwang Jung-min yang ngasih PHP sehingga si A-nya ini berubah. Nah jadi kejadiannya kayak gini, beda orang ngelihatnya beda. Ada yang bilang Hwang Jung-min salah, ada yang bilang Hwang Jung-min nggak salah, ada yang bilang si A salah, ada yang bilang si A nggak salah. Aku nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah karena ini merupakan sebuah pembicaraan dan beda orang nerimanya beda ya. Toh beda orang, beda budaya, beda keluarga juga beda cara bicaranya dan setiap orang juga berbeda-beda. Nah, buat Bol-Bolo yang pengen tahu lebih lanjut, sekarang kan Bol-Bolo udah paham timelinenya ya toh. Nah, sekarang Bol-Bolo coba bacaan berita-berita yang udah diterjemah, pesan-pesan yang udah diterjemah. Ini kejadiannya di tanggal berapa, pembicaraan mereka berdua ini kayak apa. Aku yakin beda orang mungkin agak beda persepsi, mungkin kamu mikirnya kayak gini, temen kamu bisa jadi beda pikiran. Perlu diingat juga, Hwang Jung-min sama cewek ini beda usianya 15 tahun. Berarti kan kayak aku misalnya 32 tahun, sekarang aku kontak-kontakan sama cewek usia 17 tahun. Itu pantas nggak? Beda orang, beda. Ada yang bilang, oh aku nggak apa-apa kok kalau pasanganku kayak gitu. Ada juga yang bilang, aku nggak mau kalau pasanganku kontak-kontakan sama lawan jenis yang lebih muda kayak gitu. Apalagi ada kata-kata pelukan lah, ketemu berdua lah, kayak gitu itu. Jadi kejadiannya kayak gini, yang pasti si A sama Hwang Jung-min ini sekarang udah mulai tuntut-tuntutan. Hwang Jung-min bilang kalau dia stalker, dia bilang kalau Hwang Jung-min itu menggunakan dirinya. Tapi aku nggak tahu apakah ini bakal menghancurkan karirnya Hwang Jung-min atau tidak karena yang ini agak semu kayaknya. Terlalu banyak pendapat yang berbeda di kalangan netizen. Jadi aku juga pengen tahu apa pendapat Bol-Bolo dan video kali ini sampai di sini. Sekali lagi aku nggak membela pihak manapun, hanya saja semua yang aku dapat ini tak rangkum dan tak gabungkan ke Bol-Bolo biar Bol-Bolo bisa ngelihat dua sisi itu. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.